Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami menghadap ke tahta Bapa, memohonkan roh hikmat dan roh wahyu turun ke atas kami, agar kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada pembahasan ini kita akan meneruskan masih dalam Injil Yohanes, saat ini di pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Danau Galilea dan danau Tiberias adalah danau yang sama, saudara ya. Ini danau yang sangat besar, yang satu sisi berdempetan dengan daerah Tiberius. Orang-orang di situ akan berkata ini danau Tiberias. Tetapi di sisi yang lain yang ada di daerah Galilea akan berkata ini danau Galilea. Ayat kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Saudara, memang sejak zaman dahulu banyak orang yang mengikut Yesus karena mujizat. Kita nggak bisa pungkiri ini. Dari dulu saudara ya, banyak orang yang mengikut Yesus karena mujizat. Mujizat memang sering dipakai Allah untuk menarik orang yang tidak percaya. Itu sebabnya mujizat itu memang tanda semeion untuk mengarahkan kepada tujuan. Ya, jadi kita nggak anti mujizat, saudara. Mujizat memang dipakai Allah dari dulu untuk menarik banyak orang, khususnya yang tidak percaya. Nah, tapi yang saudara harus ingat bahwa mujizat dari zaman dulu kan banyak orang bondong-bondong nih ikutin Yesus. Allah pakai mujizat untuk menarik orang mau mengikut Yesus. Tapi yang harus kita ingat, mengikut Yesus belum tentu menjadi murid. Nah itu. Mengikut Yesus belum tentu menjadi murid. Target Yesus adalah menjadikan kita sebagai murid, bukan hanya pengikut. Jadi mujizat itu Tuhan bisa pakai untuk menarik orang mengikut. Tapi kita jangan senang kalau udah banyak yang ikut. Target Tuhan menjadikan murid, bukan sekedar pengikut. Nah, ayat yang ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Kenapa naik ke atas gunung? Kemungkinan besar adalah Yesus pengen dapet spot yang lebih enak, mudah dilihat dan didengar banyak orang. Ya, karena waktu contoh khotbah di bukit, Yesus naik ke atas bukit. Kita ada sound system alami, saudara. Kan dulu belum ada mic, belum ada sound system. Ya, belum kayak sekarang. Ini orang banyak yang ikut Yesus. Supaya Yesus gampang dilihat ketika dia mengajar, dia naik ke atas gunung. Harus ada di tempat yang lebih tinggi supaya orang lebih mudah melihatnya. Ayat 4 dan 5. Ada satu hal lagi. Ini juga menjadi seleksi pertama. Seleksi pertama untuk orang yang mau ikut dia. Kenapa saya katakan seleksi pertama? Kalau dia naik ke atas gunung, kan capek saudara. Mesti naik gunung, mesti jalan lagi jauh. Nah ini seleksi pertama. Niat nggak mau ikut? Tapi yang mau ikut ke atas gunung itu bukan otomatis udah jadi murid loh, belum. Tapi ini seleksi awal dulu. Niat nggak mau capek dikit nggak? Kalau baru begini aja, ikut Yesus suruh naik ke atas gunung, ogah gue, ya udah bye. Belum juga sangkal diri pikul salib, baru jalan jauhan dikit naik ke atas gunung aja udah males nggak mau. Tuh. Nah makanya saudara, saya suka bilang gini, saya bukan membahlakan atau mendewakan ibadah hari Minggu. Tetapi jangan ada apa sedikit kita malas beribadah. Ya. Jangan karena apa dikit kita malas beribadah. Ini sama dalam hal ini juga ya. Kita datang beribadah hari Minggu bukan berarti kita pasti berkenan di hadapan Tuhan, enggak. Tapi ini semacam screening awal. Kita punya nggak spirit yang mau bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman?
Nah, ini kan harus kita miliki, saudara. Mungkin saudara bilang, oh, saya di rumah juga ketemu Tuhan. Oh iya, betul. Kita harus bertemu Tuhan di setiap hari, di setiap saat dalam hidup kita. Tapi untuk beribadah hari Minggu, satu, bisa membuat saudara lebih fokus, tidak ada gangguan daripada saudara di rumah, online. Kedua, ini yang saudara nggak bisa dapatkan di rumah. Ada sentuhan dengan saudara seiman. Ingat ya, salib itu selalu begini loh, vertikal dan horizontal. Nah, sekarang yang jadi persoalan kan kalau ada apa dikit. Aduh, pala pusing nih, saya nggak mau ke gereja. Aduh, takut COVID. Yuk, kalau pala pusing tapi menang undian BMW dari mall sih, jangankan pusing. Merangkak juga datang kayaknya. Nah, ini kan jadi persoalan, saudara. Aduh, hujan gede. Ya, kalau dapat mobil hadiah dari undian mana tapi orangnya harus datang, banjir juga sewa getek. Ya kan? Oh, saya takut sama COVID. Iya. Tapi harus konsisten. Jangan makan-makan di luar, pergi ke mall, nggak takut sama COVID. Giliran gereja yang pakai masker terus, takut sama COVID, takut. Nah, ya saudara ya. Nah, ini screening awal, saudara ya. Ayat keempat dan kelima. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan. Saudara, orang banyak mengikuti Yesus, pasti di antaranya juga banyak orang miskin dan orang hina, saudara. Ya, Yesus selalu penuh belas kasihan. Yesus menunjukkan kepeduliannya terhadap mereka. Bukan hanya rohani, hal jasmani juga diperhatikan. Saudara, Yesus itu penuh dengan kepedulian, saudara. Ya, ini panggilan kita gereja Tuhan. Jangan cuma khotbah, kita nggak punya misi, kita nggak punya kepedulian sama sesama. Ya, kita harus punya kepedulian terhadap sesama. Di komunitas Lifehouse, saya juga berusaha, saudara. Khususnya untuk anak-anak mudanya yang bingung mau kerja apa, yang sedang berusaha. Saya berusaha membantu mereka sebisa mungkin untuk mereka bisa mengupgrade juga hidupnya. Saya tidak bisa hanya berkata, ya serahkan saja sama Tuhan, nanti Tuhan buka jalan. Kalau itu namanya saya maunya enaknya saja. Itu namanya saya mau lari dari tanggung jawab. Itu kedengarannya rohani, tapi nggak rohani sama sekali. Ya, itu nggak rohani sama sekali. Nah, jadi kita harus belajar dari Yesus. Yesus punya kepedulian yang nyata terhadap mereka. Ya, kita harus punya spirit, saudara, mau melihat hidup orang lain juga terupgrade, mau melihat hidup orang lain juga sejahtera. Jangan sampai kita hanya cakap bicara hal rohani, tapi orang-orang di sekeliling kita hidupnya tidak terupgrade. Itu yang tidak boleh. Oke, ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, saudara, Yesus sengaja menanyakan hal ini kepada murid-muridnya, saudara. Ya, kan tadi Yesus bilang sama Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus menunjukkan kepeduliannya. Nah, Yesus tanya, di mana kita bisa beli roti? Nah, ini pertanyaan ini kata Alkitab untuk ngetes, saudara. Yesus tahu di sana nggak ada tempat buat beli roti, saudara. Ya, mau ada duit pun juga mau beli roti di mana untuk orang-orang sebanyak ini? Tapi Yesus mau ngetes, saudara, murid-muridnya. Apa sih yang Yesus harapkan dari murid-muridnya? Ingat, mujizat pertama di mana? Di Kana. Yohanes pasal yang kedua kan? Yesus datang ke pesta sama siapa?
Coba kalau saudara baca lagi sama murid-muridnya. Mereka sudah menjadi saksi mata. Kehabisan anggur bisa ada lagi. Ya kan? Justru yang kualitas jauh lebih baik. Sekarang Yesus menunjukkan kepedulian di satu sisi. Yesus bilang, ini orang datang dengar firman. Nggak cukup cuma firman doang. Kita harus punya kepedulian sosial. Mereka perlu makan, mereka lapar, kita kasih makan. Tapi Yesus ngetes. Gimana cara kita kasih makannya? Yesus sudah tahu apa yang dia akan lakukan, tapi dia mau ngetes murid-muridnya. Kenapa? Tentunya Yesus mengharapkan respon. Karena murid-muridnya sudah menjadi saksi bagaimana air menjadi anggur. Harusnya respon murid-muridnya yang benar. Kalau mereka beriman, mereka akan bilang gini, jikalau engkau mengkehendaki, maka akan sangat mudah bagimu guru, bagimu rabi, bagimu Tuhan, untuk memberikan mereka semua ini makan. Itu respon yang Yesus harapkan keluar dari mulut murid-muridnya saat ditanya dari manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan. Harusnya mereka bilang, guru, di sini memang gak ada apa-apa. Tapi kami pernah lihat engkau mengubah air jadi anggur. Kalau engkau berkehendak, akan sangat mudah untuk kasih orang banyak ini makan. Kan harusnya begitu. Itu respon yang diharapkan. Itu baru murid-muridnya beriman. Tapi apa respon murid-muridnya? Saudara, Tuhan itu gak pernah kekurangan hikmat untuk memelihara anak-anaknya. Jangan pernah ragukan dia, mempertanyai dia, apalagi mencurigai dia. Tuhan tidak pernah kekurangan hikmat untuk memelihara anak-anaknya. Jangan ragukan dia, jangan mempertanyakan dia, apalagi mencurigai dia. Ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing sepotong kecil aja. Filipus masih nggak ngerti. 200 dinar itu 200 hari orang bekerja. Pasti mereka nggak bawa duit sebanyak itu. Ini jawaban agak ngenyek. Kalau kita punya 200 dinar pun sekarang, ya, nggak cukup. Tapi kalau ada duitnya pun, kalau ada uangnya pun, mau beli di mana? Di atas gunung. Nggak ada yang siap untuk tiba-tiba kasih makan roti banyak gini untuk orang ini. Dan ngenyeknya lagi, saya harus pakai kata ngenyek ini. Dia bilang, kalau ada 200 dinar pun, masing-masing cuma dapat sepotong kecil. Udah duitnya nggak ada, kasihnya dikit lagi, nggak tahu mau beli di mana lagi. Nah ini nih jawaban kurang ajar, saudara. Ini nih jawaban meragukan Tuhan. Guru lagi pakai tanya sama saya, duit nggak ada. Kalau ada 200 dinar pun, upah 200 hari orang bekerja, itu nilai yang sangat besar. Tetap nih, buat orang begini banyak nih, masing-masing cuma sepotong kecil. Oke, ada duitnya, mau beli di mana? Wah, cerita dia skakmat balik Yesus nih. Ayat 8, 9. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus. Wah, ini murid yang lain. Ini Andreas nih, brothernya Simon Petrus ya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Andreas juga nggak punya iman, saudara. Makanya dia bilang, apa artinya untuk orang sebanyak ini? Tapi agak mending lah. Kalau Filipus agak sarkas tadi jawabannya. Ya, kalau ini agak mendingan dikit, tapi tetap menunjukkan tidak beriman. Apakah gunanya katanya? Saudara, apapun yang di tangan Tuhan itu berguna, tahu? Ya. Demikian juga hidup kita. Kalau hidup kita di tangan Tuhan, hidup kita jadi berguna. Tapi kalau hidup kita nggak di tangan Tuhan, hidup kita jadi sia-sia. Maka pastikan, berikan hidupmu, berikan dirimu untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Ya, berikan hidup saudara untuk jadi alat di tangan Tuhan. Kata Yesus, suruh orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput,
Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, ini dikatakan 5.000 laki-laki. Ya, ini dikatakan 5.000 laki-laki, belum yang bawa istri anak. Ini jumlahnya mungkin bisa 10.000, saudara. Ya, mungkin nih jumlahnya bisa 10.000, saudara. Ya, 5.000 laki-laki. Ada yang bawa istri anak. Ya, di atas 5.000 lah pasti jumlahnya. Nah, dalam teks lain, Yesus mengucap syukur, ya. Kalau ini kan kisah ini juga ditulis di Injil Matius Markus. Dalam Injil Markus 6 ayat 41 dikatakan Yesus mengucap berkat. Coba lihat. Mengucap berkat. Di Injil Yohanes ditulis mengucap syukur. Saudara, orang yang bersyukur akan selalu merasa diberkati. Orang yang gak bisa bersyukur akan selalu merasa kurang berkat atau tidak diberkati. Ada orang yang punyanya segini, tapi dia merasa terima kasih Tuhan, aku diberkati. Ada orang punyanya segini, juga kalau dia nggak mengucap syukur, dia akan selalu merasa kurang. Tuhan, kok cuman segini? Sedangkan ada yang punya segini pun, kalau dia bersyukur, terima kasih Tuhan, aku diberkati. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Ya. Orang yang diberkati adalah bukan orang yang punya uang banyak, orang yang punya rumah banyak. Enggak. Orang yang diberkati adalah orang yang tahu bersyukur. Itu yang diberkati. Sebab berkat adalah memang berakah dalam bahasa Ibrani, the power of life. Dari akar katanya barak, sesuatu yang menghidupkan. The power of life. Orang yang diberkati adalah orang yang bisa bersyukur, yang tahu mengucap syukur. Saudara mau diberkati, hiduplah dalam ucapan syukur, ya. Ya, tidak ada makanan khusus bagi tamu kaya dan miskin. 5.000 orang ini pasti ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hina. Makanya Yesus menunjukkan kepeduliannya, belum lagi kalau mereka lapar, dan bagi Tuhan semuanya makanannya sama. Nggak ada menu khusus, oke? Yang orang-orang penting kumpul di sini ya. Ini ikannya beda nih. Ini salmon dan gindara. Yang di sini ikan mujair aja kan, enggak saudara ya. Ikannya semua sama. Semuanya Tuhan bikin sama. Jangan memandang muka ya. Ayat 12-13. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jangan ada pemborosan, jangan membuang-buang makanan, ya. Semua yang dibutuhkan mereka telah dicukupi, tapi jangan ada yang dibuang, saudara ya. Jangan pemborosan. Di sini ayat yang mengajarkan jangan pemborosan supaya tidak ada yang terbuang, ya. Sekalipun saudara punya uang sangat banyak, jangan ada pemborosan. Apalagi kalau pemborosan terjadi di dalam gereja, itu lebih tidak boleh lagi, ya. Tidak boleh pelit, tapi juga tidak boleh boros, ya. Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, saudara, di sini yang saya mau balik lagi ke awal. Tadi dikatakan mereka mengikut Yesus karena melihat tanda-tanda, melihat mujizat. Tanda itu semeion, saudara. Menunjukkan kepada arah, kepada tujuan. Kalau tanda ini sudah berhasil menunjukkan kepada tujuan, tanda ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan. Karena mujizat itu mereka berkata, memang benar dia utusan Allah yang datang ke dalam dunia. Berarti mujizat ini sudah sesuai tujuan, sesuai harapan kenapa mujizat ini sudah tercapai. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil,
Saudara mungkin dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Saudara mungkin punya karunia-karunia penyembuhan dan lain sebagainya. Jangan arahkan itu buat dirimu sendiri. Jangan dieksploitasi buat dirimu sendiri. Jangan justru jadikan jualan mujizat nih. Saya nih punya karunia loh. Mau didoakan saya khusus, persembahan sekian. Kalau nggak sekian, nanti staf saya yang mendoakan. Nah ini kan repot saudara. Ya, ini kan repot saudara. Nah jadi ingat, kalau kita pelayan Tuhan, siapapun saudara, ada hal-hal ajaib, kita nggak perlu menolak. Tapi ingat, tujuan tanda mengarahkan pada tujuan, bukan mengarahkan pada diri kita. Yang kedua, yang harus diperhatikan. Oke, sudah ada tanda. Tapi apakah mereka langsung sampai ke tujuan? Tidak. Bertemu dengan tanda, ingat tanda hanya mengarahkan. Tapi tanda tidak membuat kita sampai ke tujuan. Yang membuat kita sampai ke tujuan adalah kalau kita mau menjalaninya sesuai petunjuk yang diberikan. Baru kita bisa sampai kepada tujuan. Yang bisa membuat kita tiba di tujuan adalah menjalaninya, bukan sekedar tanda. Nanti ini kalau kita bahas sampai ke belakang, ini akan seru. Akan seru saudara di pertemuan-pertemuan mendatang. Sebab Yesus juga bilang, kamu ikut aku, kamu cuma mau roti kan? Kamu cuma mau tanda kan? Tuh. Kamu seneng lihat tanda, kamu seneng sama roti, tapi kamu gak mau menjalaninya. Mereka sudah bisa bilang, ini dia utusan Allah yang datang ke dalam dunia. Tapi apakah mereka mau menjalaninya menjadi murid Kristus? Ini persoalan yang lain. Jadi tahu tanda, dapat tanda itu tidak otomatis seseorang sampai ke tujuan. Tanda hanya menunjukkan. Yang membuat seseorang sampai kepada tujuan ilahi kalau dia mau menjalaninya. Bukan sekedar menerima tanda. Oke, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa menjadikan dia raja, ia menyingkir ke gunung seorang diri. Saudara, mereka nggak tahu konsep Mesias. Mereka lihat, wah ini nih cocok jadi raja, bisa kasih kita makan. Mereka nggak punya konsep Mesias, mereka mau paksakan konsep mereka sendiri. Ayat 16-21, ya, ini ada dalam kisah Injil Matius, Markus. Saya nggak bacakan lagi ya ceritanya murid-murid. Ini kan tadi Yesus menyingkir sendiri, murid-muridnya juga ditinggal nih. Lalu murid-muridnya pergi ke danau, ya. Murid-muridnya pergi ke danau, naik ke perahu. Sampai di situ ada hari sudah gelap, laut bergelora, angin kencang, itu ayat yang ke-18. Kira-kira udah berlayar sampai ke tengah, tiba-tiba lihat Yesus jalan di atas air. Nah, dalam Injil yang lain lebih komplit lagi. Petrus ikut berjalan di atas air. Nah, apa yang saya mau ceritakan? The power of focus. Begini. Waktu Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, aku mau jalan di atas air. Yesus bilang, kemarilah. Petrus berjalan. Petrus berjalan saudara. Tetapi di Injil Matius ditulis ketika mulai dilihatnya air, dirasanya angin, dia mulai tenggelam. Pertanyaannya, kok jadi tenggelam? Tadi bisa jalan. Apakah situasinya beda? Enggak. Situasinya sama. Apakah kondisinya beda? Enggak. Kondisinya sama. Apa yang membedakan? Fokusnya. Sebab fokus membuat kita melihat segala sesuatu jadi terang, jadi jelas. Kalau saudara fokus kepada masalah, masalah akan bisa terlihat begitu jelas, begitu besar sampai masalah itu bisa menakutkan kita. Tapi kalau saudara fokus sama Tuhan, sebaliknya Tuhan akan terlihat begitu besar, begitu nyata, begitu jelas. Masalah tetap ada, tetapi masalah tidak akan bisa menenggelamkan kita. So, kemana kita mau fokus? Petrus awalnya fokus ke Tuhan, kemudian fokusnya lari ke angin, ke air, dan dia mulai tenggelam. Situasi sama, keadaan gak ada yang berbeda. Fokus bergeser, hasil jadi berbeda.
Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kuasa untuk menghidupinya. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study minggu depan, dan sampai jumpa juga di ibadah raya Lifehouse Community ya, jam 10 pagi, Uang Plaza lantai 2 di Kedoya. Saya mau berjumpa dengan setiap saudara. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless.